Bapak Ibu Saudara, saya melihat semua keadaan baik-baik saja. Wow, luar biasa. Kita sama-sama mau tangkap apa menjadi pesan Tuhan buat kita di minggu ini. Judulnya unik ya. Ada sesuatu yang lagi Tuhan ajarkan. Judulnya adalah pembiaran kecil yang menjadi besar. Di situ kalau Bapak Ibu Saudara yang terima pesan melalui aplikasi atau di broadcast di WhatsApp, di situ ada dalam tanda kurung ada snowball effect. Apa sih snowball effect itu nanti saya jelaskan. Tapi saya mau ajak kita buka dulu 2 Samuel pasalnya ke-11. Sebetulnya seluruh perikop di dalam 2 Samuel pasal 11 perlu kita baca, tetapi kita udah sering dengar kisah itu. Tapi mari saya ambil satu ayat yang boleh saya cuplik untuk kita sama-sama baca ya pada pagi hari ini. Oke, 2 Samuel 11 ayat yang ke-6, saya ajak kita baca bersama-sama satu ayat ini. 1, 2, 3. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, "Suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku." Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau dengar satu ayat ini, kita akan teringat akan kisah apa? Daud menyuruh Uria untuk datang ke istana. Padahal Uria pada waktu itu lagi di mana? Uria lagi di medan pertempuran. Uria itu lagi perang. Uria itu hanya salah satu prajurit tangguh punyaan Daud. Waktu itu panglima perangnya adalah Yoab. Jadi di bawah kepemimpinan Yoab, Uria adalah bagian dari pasukannya. Tapi lagi di tengah-tengah peperangan pertempuran yang dihadapi oleh pasukannya Daud itu, Uria disuruh pulang. Ada apa? Biasanya kalau disuruh pulang itu biasanya neneknya lagi sakit gitu ya, cepat pulang ya. Tapi ternyata apakah itu gara-gara nenek Uria sakit? Oh, ternyata bukan. Kita tahu kisah itu, kita hafal kisah itu. Ternyata ini adalah salah satu dari siasat Daud untuk menutupi kesalahannya. Wow. Oke, nanti kita di dalam kita akan dengar lebih jelas lagi tentang kisah ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, pertama-tama yang saya mau jelaskan adalah tentang snowball effect atau efek bola salju. Apa sih efek bola salju ini? Ya. Efek bola salju adalah suatu proses yang dimulai dengan sesuatu yang tampaknya kecil atau enggak penting, tapi kemudian bergulir, menggelinding, menjadi semakin besar dengan kecepatan yang semakin cepat pula. Itulah dikatakan efek bola salju. Ya, jadi ternyata gini, buat orang-orang yang ada di negara 4 musim, di mana ada musim saljunya. Nah, orang-orang yang ada tinggal di negara 4 musim yang ada musim saljunya, di mana mereka ada waktu bermain ski. Nah, mereka udah ngerti apa yang dinamakan efek bola salju. Mereka akan cukup berhati-hati kalau sebuah bukit atau gunung dengan salju yang tebal. Mereka akan berjaga-jaga, bukannya sekedar main ski dari atas ke bawah, mereka akan melihat kondisinya. Kalau kondisi saljunya banyak retak, nah mereka akan menjaga supaya jangan menimbulkan suara-suara yang terlalu keras, karena ternyata gini, suara yang terlalu keras menimbulkan getaran, dan getaran itu akan membuat salju yang lagi baru turun yang tebal itu akan longsor. Nah, longsornya salju itu dia akan bergulir dari bola kecil, semakin turun ke bawah semakin besar. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa lihat di sini akan semakin membesar, menggelinding. Ya, tentunya kecepatannya semakin cepat. Ya, beda dong. Bola kecil kalau dibiarkan menggelinding dengan bola besar, maka bola besar lebih cepat. Nah, efek bola salju adalah si gelindingan si bola yang salju kecil itu akan semakin besar. Dan orang biasanya akan menghindar. Kenapa? Orang itu bisa tergulung. Dan bola salju yang lagi menggelinding itu nggak bisa ditahan oleh apapun, nggak bisa, terlalu besar. Sehingga orang akan menjadi kewalahan kalau ketabrak, akan membahayakan sekali, dan karena itu bisa menabrak rumah dan lain-lain. Ini yang dikatakan efek bola salju. Dari sesuatu yang kecil bergulir semakin besar, seiring dengan bertambahnya waktu, kecepatannya semakin besar dan tidak tertahankan. Ini berlaku juga dalam perkara rohani. Ada efek bola salju.
Dan ternyata saya merasakan, wow, waktu Tuhan kasih pesan ini menarik sekali ya, pakai istilah efek bola salju. Ada bola yang menggelinding semakin besar. Dan Daud pernah mengalami tentang yang namanya efek bola salju ini. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau di dalam 2 Samuel pasal yang 11, kalau Bapak Ibu baca sendiri aja ya, itu dimulai ketika di ayat yang pertama di sini dikatakan, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon, mengepung kota Rabah, sedangkan Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Jadi masa itu adalah sebetulnya kesempatan baik untuk berperang. Nanti saya jelaskan di bagian dalam. Namun Daud lebih mempercayakan, sebetulnya kan itu kan, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, Daud memutuskan untuk menyuruh Yoab, kamu aja dah yang berperang. Dan kemana Daud? Daud memutuskan untuk tinggal di istana. Nah kita tahu kisah itu kan, ketika Daud tinggal di istana, Daud memilih untuk berbaring, Daud memilih untuk memanjakan dirinya. Kemudian setelah bangun jalan-jalan di atas soto rumah, kemudian dia melihat di bawah soto ada pemandangan, ternyata nggak jauh dekat istana ada orang bangun kamar mandi dengan atap yang terbuka, dan di situ ada perempuan mandi. Ini menarik perhatian Daud. Orang yang nggak fokus sama Tuhan akan mudah terpesona. Apalagi konon Batsheba yang lagi mandi, perempuan yang lagi mandi itu katanya cantik. Maka ini menarik minat Daud untuk pengen tahu lebih lagi siapa sih wanita itu. Dia suruh karyawannya untuk, yuk cari tahu siapa sih. Setelah didapatnya data, maka dia suruh lagi, ya udah, undang, suruh datang ke istana. Setelah datang ke istana, kemudian mereka tidur bersama. Setelah tidur bersama, Alkitab mencatat nggak terlalu banyak, tapi di situ dikatakan akhirnya mengandunglah, karena ini tuh berarti makan waktu cukup panjang. Mengandunglah Batsheba. Daud tanpa berpikir panjang, dia mencari siasat. Waduh, ini udah mengandung nih, mesti gimana ini? Maka dia menyusun sebuah strategi. Panggil suaminya yang adalah anak buahnya yang sedang berperang. Yang tadi itu, yang awal ayat pertama kita baca, Uria. Dipanggilnya Uria dengan tujuan, pulanglah, istirahatlah, tidurlah dengan istrimu. Dengan harapan gini, kalau suatu hari ternyata Batsheba ketahuan mengandung, maka orang tahu Uria pernah pulang gitu. Ternyata Uria menolak untuk pulang ke rumahnya. Memang dia datang menghadap Daud, tapi untuk disuruh pulang tidur dengan istrinya, dia menolak. Dan apa yang dilakukan oleh Daud? Saudara perhatikan, dari nggak ikut berperang, dari melihat orang mandi, ini efek bola salju. Dari gumpalan salju kecil yang dibiarkan menggelinding, semakin membesar. Batsheba hamil, Uria dipanggil, disuruh tidur nggak mau. Akhirnya Daud tulis surat, bawa surat ini, dia suruh Uria, surat ini tolong serahkan kepada atasanmu, yaitu Yoab, panglima Daud. Isinya adalah, tempatkan Uria di garis paling depan, supaya di dalam peperangan dia mudah kena tembak musuh, kena tombak musuh, sehingga dengan harapan Uria bakal mati. Saudara bayangkan, ini strategi siapa? Strategi dari seorang Daud yang kita sering dengar kisahnya. Rasanya gak mungkin kalau Daud bisa sampai punya pikiran dan siasat yang mengerikan seperti itu. Tapi ini dinamakan efek bola salju. Dari awal mula gelindingan kecil sampai membesar, sampai tidak tertahankan. Mengerikan sekali memang. Nah inilah kejatuhan Daud. Ya, artinya seorang yang Tuhan kasihi pernah jatuh. Dan ini biarlah menjadi pelajaran buat kita. Ya, apa yang disebut efek bola salju ini. Bermula dari keadaan santai, terbuai karena keamanan, terbuai karena kekuatan tentaranya. Kemudian bergulir si bola itu, ingin mencari pemuasan buat diri sendiri. Kemudian berlanjut dengan apa? Dengan merancangkan pembunuhan. Wow, bergulir semakin besar, semakin mengerikan.
tanpa disadari Daud ternyata sudah begitu jauh dari Tuhan. Nah, inilah menjadi pesan Tuhan buat kita Bapak Ibu Saudara. Seringkali orang percaya menyepelekan hal-hal yang semula dianggap kecil. Nah ini, jangan menyepelekan hal kecil. Nah, pelanggaran kecil, kecil, ini urusan kecil, biarin aja lah. Nanti kalau urusannya besar, kita baru hati-hati. Oh enggak. Nah, tapi seringkali ini disepelekan, menyepelekan pelanggaran kecil, menyepelekan ketidaktaatan kecil. Baru nggak doa aja, aduh nggak apa-apa tuh, besok aku doa, lusa aku doa. Kemudian kekecewaan kecil, luka kecil yang nggak diselesaikan, dan karena dipikir gini, ini sepele, nanti bentar senang-senang juga hilang lagi. Oh nih, hati-hati. Kalau itu belum diselesaikan, maka akan ada kekecewaan kecil yang terus nanti bergulir seperti efek bola salju semakin besar. Ada kepahitan yang gak diselesaikan, kecil, besok juga udah lupa ini Pak. Tapi kemudian hati-hati, ada efek bola salju yang bisa semakin membesar. Dan semua dimulai apa? Dari hal yang dianggap kecil dan gak ada artinya. Namun ternyata gini Bapak Ibu Saudara, hal kecil yang mungkin masih berada di fase awal ini, apabila kita nggak tangani, apabila kita nggak selesaikan dengan baik, ataupun kita datang kepada Tuhan minta kekuatan di mana kita bisa menghadapi atau menyelesaikannya dengan baik, dengan hikmat Tuhan. Kalau nggak kita ambil langkah itu jangan sampai suatu hari menjadi bola yang besar yang kita sendiri nggak bisa menahannya lagi. Ini sangat berbahaya. Itulah sebabnya maka Tuhan kasih pesan ini buat saya Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi efek bola salju ini telah mengajarkan buat kita, ya, istilah ini adalah bahwa gulungan bola salju yang kecil kalau dibiarkan menggelinding akan menjadi semakin membesar, semakin cepat, dan sulit untuk dibendung. Apa yang dialami oleh Daud? Akhirnya dia sendiri sulit untuk membendungnya. Dan ini efek bola salju ini, urusannya kan panjang sekali. Bukan cuma selesai sampai di Batseba punya anak, kemudian anak yang kemudian mati, kemudian hamillah anak selanjutnya yang bernama Salomo dari Batseba itu. Dan kemudian selesai masalahnya, enggak. Alkitab mencatat, ini urusannya sampai Daud dan keturunan-keturunannya. Jadi yang namanya efek bola salju ini menggelinding terus. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, beberapa hal yang perlu kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini. Yang pertama adalah gini Bapak Ibu Saudara, belajar untuk tidak malas bergerak, belajar untuk tidak enggan bergerak. Bergerak apa? Bergerak maju, ya. Belajar untuk tidak enggan atau tidak malas bergerak maju. Atau di dalam tanda kurung di sini dikatakan mengerti waktu terbaik. Ya, Kitab Amsal pernah mencatat bagaimana kita orang percaya harus belajar sama 4 binatang kecil kan. Dan salah satu binatang yang kecil itu adalah semut. Bayangkan, sampai Alkitab menyuruh kita lewat Kitab Amsal untuk belajar sama semut. Kenapa sih semut? Apa istimewanya? Alkitab mencatat dari dia bangsa yang kecil, bangsa yang gak kuat, tapi menyediakan makanan di musim panas. Jadi selagi kesempatan ada musim panas di mana memungkinkan semut untuk bergerak dibandingkan lagi musim banjir atau musim hujan, semut kan susah bergerak kan. Nah ternyata semut punya sebuah keputusan, daripada nanti musim dingin atau musim salju atau musim banjir kita nggak bisa bergeraknya, mumpung musim panas, yuk kita kumpulin makanan. Nah ini sebetulnya kan yang terjadi sebetulnya di dalam peristiwa peperangan, di musim peperangan itu. Oke, kita baca 2 Samuel 11 ayat 1. Kembali ke ayat pertama, di situ dikatakan pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Nah, apa sih yang dimaksud dengan masa pergantian tahun pada waktu raja-raja biasanya maju berperang? Kalimat ini kadang-kadang kan menggelitik ya, apa sih? Pada waktu raja-raja biasa maju berperang. Pak, emangnya ada musim berperang gitu ya? Ternyata gini Bapak Ibu Saudara, ini bicara soal adanya suatu musim di dalam 1 tahun. Di wilayah sana memang ada musim panasnya, ada musim gugurnya, ada musim salju. Ya di wilayah-wilayah tertentu salju turun dari sana. Ada musim semi, karena Alkitab mencatat ada masa musim semi.
Nah, ternyata pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja maju perang, ternyata inilah sebetulnya musim semi. Musim semi itu musim yang paling enak. Dinginnya udah lewat, tapi masih sejuk, masih segar. Masih ada angin semilir dingin. Sinar matahari udah bisa dirasakan, tapi belum terlalu panas seperti musim kemarau. Jadi musim ini adalah musim yang paling nyaman sebetulnya kan. Salju udah nggak ada misalnya, kalau ada daerah-daerah yang bersalju di sana. Hujan udah nggak ada di sana. Jadi gini, sebetulnya para tentara-tentara dari bangsa-bangsa pada waktu itu, sebetulnya itulah momen kalau mau lanjutkan misinya, kalau mau lanjutkan peperangan, kalau mau melakukan sesuatu untuk menaklukkan sebuah wilayah, itu saat yang tepat. Logistik gak terlalu sulit dibandingkan pada waktu musim hujan, musim salju. Mereka harus bawa perlengkapan, baju tebal, bahan makanan dan lain. Jadi musim ini adalah musim kesempatan. Kalau mau menaklukkan musuh, taklukkan di masa itu, gitu maksudnya. Nah, jadi ini adalah berbicara kenapa? Sebuah kesempatan yang baik. Nah, masalah yang pertama yang dihadapi Daud adalah dia terlalu enggan untuk bergerak pada saat yang seharusnya dia bergerak. Dia ingin, ngapain sih Daud? Di sini dikatakan sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Daud lagi ingin memanjakan dirinya. Ada biarlah Yoab aja, kan Yoab juga jago. Yoab bisa lalu, Yoab tahu apa yang dia harus lakukan. Dia terlalu malas, terlalu enggan untuk bergerak maju. Jadi Bapak Ibu Saudara, istilah enggan atau istilah malas ini di budaya manapun di dunia pasti setuju bahwa yang namanya keengganan atau kemalasan adalah pasti bukan sesuatu yang baik. Bahkan kitab Amsal pun mencatat bahwa ada kondisi-kondisi yang dinasihatkan oleh penulis Amsal untuk jangan malas. Makanya ada istilah gini, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi lah untuk tinggal berbaring. Lalu kemudian ada dampaknya kan, Amsal mencatat, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang bersenjata. Diawali dengan apa? Keengganan dan kemalasan. Jadi artinya keengganan menyebabkan segala macam masalah akan datang. Tapi gini Bapak Ibu Saudara, jangan salah tangkap dulu tadi ya ayat di Amsal tadi. Kita harus jelas dulu apa yang kemalasan apa sih yang dimaksud ya. Bukannya kita juga harus tidur, bukannya kita juga harus istirahat, betul ya. Yang namanya manusia punya waktu untuk tidur, punya waktu untuk istirahat, dan sudah disepakati kan jam mulai tidur, jam mulai bangun, dan berapa jangka waktu tidur yang baik. Apalagi di masa pandemi ini dikatakan tidur harus cukup untuk supaya daya imunitas tubuh terjaga, terbangun. Tidur mesti cukup. Nah artinya gini, tidur bukan sebuah kemalasan, tapi kalau tidur terus, itu yang baru namanya kemalasan. Kalau tidur sepanjang hari, sepanjang waktu, itu namanya kemalasan ya. Nah kemalasan yang dimaksud di sini adalah gini, adalah keadaan di mana kerohanian seorang pemercaya sudah tidak lagi ditempati oleh hal-hal yang menjadi kehendak Tuhan, sudah nggak ditempati lagi oleh hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Jadi ada sebuah kondisi kerohanian orang percaya yang diisi oleh dengan keinginan-keinginan pribadi. Nah ini adalah bagian yang berbahaya, wilayah yang berbahaya. Jadi kemalasan dalam pengertiannya, ya pengertian ini adalah keadaan di mana orang percaya udah mulai kendor, udah nggak sekencang dulu lagi. Nah hal ini dianggap biasanya sepele, tenang, ini mah gampang diatasi. Oh hati-hati, kalau Tuhan kasih pesan tentang efek bola salju, itu akan diam-diam bergulir, diam-diam menggelinding semakin besar. Jangan sampai nanti suatu hari udah sulit dibendung lagi. Makanya kita suka pernah mendengar istilah stagnan. Aduh lagi stagnan nih. Jadi stagnasi atau stagnan adalah kondisi di mana seseorang, ini memang bisa diaplikasikan di dalam keadaan apapun ya. Orang-orang yang lagi bekerja di dunia usaha juga kadang-kadang merasakan dalam keadaan stagnan. Artinya belum berhenti, tapi untuk meningkatkan kecepatan udah terlalu lemah, udah terlalu lelah, sehingga akhirnya kecepatannya begitu-begitu aja. Itu yang namanya kondisi stagnan. Nah kecenderungan daripada kondisi seperti ini, kecenderungannya bukan semakin naik,
bukan semakin meningkatkan kecepatan biasanya, akan semakin menurun dan kemudian berhenti. Diawali dengan apa? Stagnan. Kayak kita lagi nyabut kabel kipas angin. Waktu kabel listriknya kita cabut, ini kan masih muter. Nah kalau kita mau gambarkan keadaan stagnan itu kayak apa? Kayak kipas lagi dicabut kabelnya, masih muter nggak? Masih muter. Apakah dia bisa menambah kecepatan? Dan nggak bisa menambah kecepatan. Ya ada semakin menurun dan kemudian nggak lama juga berhenti. Nah ternyata kondisi stagnan ini juga berlaku dalam hal kerohanian. Ada orang-orang yang kerohaniannya udah stagnan, ya, udah nggak bisa nambah kecepatan dan akhirnya membiarkan semakin kendor. Dan keadaan ini sangat berbahaya, Bapak Ibu Saudara. Orang udah mulai merasa jenuh, udah merasa kehilangan kegairahan. Aduh, karena tugas aja ini mah, maka aku datang misalnya gitu ya. Sebenarnya udah gairah udah nggak ada, tapi karena keharusan. Nah, kadang-kadang kita sulit untuk membedakan, tapi mari gunakan dengan segala kepekaan, cek diri kita. Apakah kita dalam kondisi seperti ini? Rasanya udah jenuh, rasanya kayak udah nggak berkembang lagi, Pak. Kayaknya udah sulit meningkat. Nah, hati-hati dengan kondisi itu, karena ada efek bola salju kalau itu dibiarkan. Nah, keadaan ini sangat berbahaya bila nggak segera diatasi. Karena apa? Suatu hari, suatu saat akan berhenti total. Nah, ini bahaya, ya. Orang rohani yang mengalami kejenuhan, orang itu mulai kehilangan apa? Gairah rohani lagi untuk mengejar Tuhan lagi, mengejar Tuhan lebih lagi. Udah nggak punya kekuatan. Ini yang dikatakan rohaninya udah stagnan. Kecenderungannya apa? Makin menurun dan tumbuh berhenti. Nah, jadi apa yang menyebabkan orang mengalami stagnasi atau keengganan untuk mau melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam Tuhan? Mau kenal lagi apa sih menjadi kehendak Tuhan? Nah, apa yang menjadi penyebabnya, Bapak Ibu Saudara? Minimal ada 3 penyebab. Penyebab yang pertama adalah karena orang itu tidak memiliki tujuan yang jelas. Waktu dia mengiring Tuhan, nggak jelas visinya mau apa, nggak jelas tujuan iring Tuhan itu apa. Nah, oleh sebab itu makanya kan kita bersyukur di sini bicara soal visi. Tujuan Tuhan, kita punya tujuan utama, kita punya tujuan tahunan, kita punya tuntunan hari lepas hari. Tangkap itu. Karena gini Bapak Ibu Saudara, kalau seseorang tidak punya tujuan, maka kadang cepat, kadang melambat, kadang berhenti tanpa disadari. Kenapa nggak punya tujuan? Di dalam 1 Korintus 9 ayat 26, di situ dikatakan Rasul Paulus kan lagi menjelaskan tentang pengiringan yang diistilahkan dengan mengikuti sebuah perlombaan. Di situ dikatakan apa? Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. 1 Korintus 9 ayat 26. Dia bukan pelari yang sembarangan berlari. Saudara pernah, misalnya gini, saya sering menjelaskan. Kalau orang disuruh lari, nah kalau lari berapa jauh, lari aja deh. Kemana? Udah lari aja. Terus apa yang harus dicapai? Udah lari aja. Nah, kalau cuma orang disuruh berlari tanpa target, tanpa tujuan yang jelas, tanpa maksudnya apa dibalik harus berlari itu, maka saudara bayangkan orang itu lari nggak? Mungkin orang itu lari, tapi lari sekian lama juga karena nggak ada tujuan, karena memang nggak punya tujuan. Larinya kadang melambat, kadang beli cendol di pinggir jalan, kadang kemudian berhenti, kadang pulang. Kenapa? Gak punya tujuan. Namun beda ketika kita berkata sama seseorang, nah, persiapkan dirimu, engkau akan lari maraton, engkau akan menempuh jarak 192 km. Oleh sebab itu kau berlatih, kau makan makanan yang sehat dengan teratur, dan pada saatnya engkau berlari di dalam kecepatan kau atur karena jarakmu 42 km lebih. Dan di ujung ada target garis finish, di situ ada hadiah menanti. Dia punya bayangan apa yang harus dipersiapkan, bagaimana mencapainya, dan tujuan di ujung di garis akhir. Maka apa yang dia lakukan? Maka dia mulai berlari, dia mengatur kecepatan, mengatur nafas, karena dia tahu ada sesuatu di depan menanti. Dia punya target, dia punya tujuan, dia punya visi. Orang yang nggak punya tujuan mudah berhenti, mudah menjadi lemah, mudah menjadi kendor. Itu yang pertama. Yang kedua, penyebabnya orang stagnasi, sudah beralih fokus
dari tujuan utamanya. Udah gak fokus lagi, mungkin punya tujuan, mungkin punya visi di awal, tapi kemudian mengendor. Kenapa mengendor? Karena fokus tujuannya udah beralih kepada hal yang lain. Ada hal yang lebih menarik, ada hal yang lebih menguntungkan. Pada saat itulah pencarian akan Tuhan mulai mengendor. Pengejaran akan mendengar suara Tuhan atau mencari kehendak Tuhan udah mengendor, karena fokus sudah beralih. Yang ketiga, ketika merasa sudah mencapai atau mendapatkan apa yang diinginkannya. Wow, yang ketiga ini ada masalah tersendiri juga. Ketika merasa sudah mencapai atau mendapatkan apa yang diinginkannya. Ternyata gini Bapak Ibu Saudara. Ternyata garis finish dalam tanda kutip, garis finish banyak orang percaya itu ternyata berbeda-beda. Padahal Tuhan sudah menetapkan sebuah garis finish. Tuhan sudah menetapkan sebuah garis akhir. Garis akhir daripada pengiringan orang percaya. Tuhan sudah menetapkan. Tapi ternyata di masing-masing orang percaya punya garis finishnya sendiri. Di mana mereka merasa, aku udah mencapai garis finish versi aku. Wah, ini yang bahaya, ya, menetapkan sendiri garis akhir menurut pemikirannya sendiri. Jadi ternyata ada yang orang memiliki garis finish gini, yang penting keluargaku akhirnya sudah pulih, itu garis finish aku. Akhirnya keuangan yang aku perjuangkan akhirnya sudah kembali semua. Ada orang menetapkan, artinya garis finish, aku sudah mencapai garis finish di dalam mengiring Tuhan. Selebihnya udah mengendor. Kenapa? Merasa sudah mendapatkannya. Ada juga yang orang menetapkan garis finishnya adalah yang penting aku udah sembuh. Karena memang awal aku cari Tuhan kan juga aku awalnya pengen sembuh, akhirnya aku sembuh. Nah ini berbahaya lah. Selanjutnya jadi mau ngapain? Selanjutnya akhirnya bisa kemana aja. Karena orang percaya menetapkan sendiri garis finishnya, padahal Tuhan sudah menetapkan garis finish menurut versi Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, dari 3 penyebab ini, mana yang terjadi pada Daud? Kira-kira yang mana? Apakah yang pertama, yang kedua, apakah yang ketiga yang cek? Ternyata yang ketiga. Daud merasa sudah mencapai kejayaan. Daud merasa kerajaannya udah kokoh. Daud merasa memiliki pasukan yang kuat. Daud sudah punya panglima perang yang dapat diandalkan, yaitu Yoab. Dan kalau semua udah dicapai, ketika musim ketika pergantian tahun di mana raja-raja berperang, Daud merasa, aduh ini mah waktunya aku istirahat tuh. Bukankah aku udah berjuang, udah sekian lama berjuang, dan semua udah tercapai. Giliran, kita sering dengar kan, ada orang-orang berkata, sekarang mah giliran generasi muda. Lah generasi tua mau ngapain, mau pensiun? Tidak ada kata pensiun di dalam mengiring Tuhan. Daud merasa, biarlah generasi muda aja yang terjun berperang. Udah waktunya kan aku memanjakan diriku. Aduh udah lama capek, boleh dong istirahat. Nah, kalau istirahat bicara fisik karena lelah, memang orang perlu istirahat. Tapi kalau bicara rohani lelah dan perlu istirahat, hati-hati di sini. Nah ternyata ini yang membuahkan hasil yang mengerikan, Bapak Ibu Saudara. Nah tentang pentingnya, jadi kalau Bapak Ibu Saudara, pentingnya gini. Ketika Daud merasa sudah mencapai semua, memiliki semua, kerajaannya kokoh, disitulah Daud merasa mulai terlena. Nah sekarang ada pertanyaan, sebetulnya gini Bapak Ibu Saudara, kapan sih sebetulnya Daud bicara tentang pentingnya bergerak maju nih? Kalau kita ingat kisah Daud, di mana Daud sebetulnya tumbuh menjadi dewasa dan mengenal Tuhan? Pada waktu dia di istana, pada waktu dia masih kecil bersama keluarganya. Kita tahu Daud tumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, dan dia mengejar Tuhan, dan dia sangat dekat dengan Tuhan. Ketika apa? Ketika dia lagi dikejar-kejar sama Saul. Seringkali Tuhan mengizinkan masalah mewarnai kehidupan kita orang percaya. Supaya apa? Supaya kita terus bergerak mencari Tuhan, mencari wajahnya, mencari jawaban, mendengarkan suaranya, mencari kehendaknya, mencari penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan. Itulah sebabnya kehidupan kerohanian kita
Tuhan senang mewarnai, menyisipkan dengan berbagai problema. Untuk apa? Supaya kita dekat sama Tuhan, supaya kita mencari kehendak Tuhan. Buktinya apa? Daud ketika dikasih anak, semuanya terlena. Tapi jangan disalahkan, ini bukan teologi penderitaan, bukan. Tetapi gini, Tuhan mengizinkan tantangan masalah mewarnai. Untuk apa? Orang kejar Tuhan, orang cari Tuhan. Karena Tuhan tahu sifat manusia. Seringkali rasa nyaman, comfort zone itu membuat orang terlena untuk tidak mengejar Tuhan. Makanya ada istilah pelaut-pelaut Jepang. Waktu dia menangkap ikan di laut ya, ikan-ikan yang di laut ditangkap itu kan, dia pertahankan supaya ikan itu tetap segar ketika sampai di darat. Kan kadang-kadang di dalam menangkap ikan kan perlu waktu berhari-hari kan. Beda kan kalau ikan di laut sama ikan udah di dalam kolam tangkapan di dalam kapal, beda kan. Dia udah bukan di dalam habitatnya kan, di dalam kotak bak kecil di dalam kapal kan. Ikan kadang bisa mabuk, kadang-kadang teler. Nah, pelaut menjaga supaya ikan ini jangan teler, supaya sampai di darat bisa dijual ke restoran-restoran, ke pasar ikan di mana para koki-koki terkenal membeli. Dia mengharapkan ikan itu dalam keadaan segar. Entah kamu dibuat sushi, entah kamu dibuat sashimi atau apapun, ikan mentah yang segar. Oleh sebab itu nelayan menjaga supaya itu tetap segar. Ikan ini jangan jadi teler dan kemudian mati di jalan. Harganya turun. Apa yang dilakukan oleh, saya pernah menjelaskan ini sih, apa yang dilakukan oleh nelayan-nelayan? Maka dia menaruh hiu kecil di dalam bak ikan di dalam kapal. Hiu kecil ini adalah bukan hiu ganas, hiu iseng. Cuma namanya hiu ya, hiu galak juga. Cuma karena masih kecil, jadi kerjaan si hiu kecil apa? Dia ngejar-ngejar ikan yang ada di bak itu bukan buat nangkep, dia pengen main. Sehingga ikan itu terus bergerak untuk menghindari gigitan si ikan kecil itu, si hiu kecil itu. Dan tanpa disadari, karena dikejar-kejar hiu kecil di kolam di dalam kapal, sampai di darat, hiu itu masih hiu itu. Si ikan-ikan yang ditangkap itu masih dalam keadaan segar. Mungkin udah sampai di darat, hiu kecil yang kecapean. Tetapi itulah tujuannya, supaya tetap bergerak. Oke, itu yang pertama. Yang pertama adalah apa? Apa yang harus dilakukan berkaitan dengan pesan Tuhan ini ya? Karena ada efek bola salju kan, pembiaran kecil yang menjadi besar. Nah, yang pertama adalah belajar untuk tidak enggan atau tidak malas bergerak maju, mengerti waktu yang terbaik. Ada kesempatan yang Tuhan berikan, tangkap itu. Yang kedua, belajar untuk peka terhadap peringatan-peringatan yang sudah diberikan. Jadi ini Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur. Meskipun kita sebagai orang-orang percaya, kita bukan robot, diberikan kebebasan untuk memilih sama Tuhan. Kebebasan untuk berkehendak sendiri. Tapi Tuhan, saking Dia adalah Bapa yang baik buat kita, betul Dia memberikan kebebasan buat kita. Tapi Dia juga mungkin tanpa setahu kita, Dia arahkan kita. Kalau kita menyimpang, Dia kasih peringatan-peringatan. Ini luar biasanya. Jadi Dia, setelah Dia membekali kita, Tuhan memberikan kebebasan. Lu mau ke kanan ke kiri, terserah. Tapi yang namanya Bapa, lewat firman diingatkan, lewat pesan Tuhan Dia peringatkan kita, lewat Roh Kudus Dia peringatkan, Dia ingatkan, Dia peringatkan kita, lewat hati nurani. Makanya Rasul Paulus benar-benar jaga hati nuraninya biar tetap murni, supaya tetap tajam. Kemudian juga ada teman-teman saudara seiman yang sengaja Tuhan sediakan buat kita untuk mengingatkan kita, untuk menegur kita. Ada anggota keluarga yang mengingatkan kita. Betapa luar biasanya. Supaya apa? Supaya kita nggak menyimpang. Ada peringatan demi peringatan. Nah Bapak Ibu Saudara, yang dibutuhkan adalah gini, kepekaan untuk tangkap peringatan-peringatan itu. Karena gini Bapak Ibu Saudara, gak ada orang percaya yang akhirnya terpuruk dan kemudian hancur habis-habisan. Enggak, sebetulnya Tuhan gak membiarkan itu. Tuhan sudah memberikan peringatan demi peringatan. Hanya masalahnya si orang percaya ini kurang cukup peka untuk dengan peringatan-peringatan itu. Di dalam peristiwa Daud,
jatuhnya Daud di dalam peristiwa dengan Batsyeba ini sebetulnya ada begitu banyak peringatan. Oke, 2 Samuel 11 ayat 3. 2 Samuel 11 ayat 3 bilang begini, lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batsyeba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Jadi waktu Daud melihat perempuan sedang mandi di bawah itu yang konon cantik. Nah, Daud begitu terpesona, wih, siapa ini perempuan? Ya. Seperti saya sampaikan ya, orang udah yang kehilangan tujuan biasanya sangat mudah terpesona oleh apapun. Makanya kalau kita ingat kan surat yang ditulis Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, mengapa engkau mudah terpesona? Karena di situ kondisi jemaat Tuhan di Galatia udah dalam keadaan mulai stagnan, dimana mudah terpesona dengan segala pengajaran dan pengajar-pengajar yang aneh-aneh. Oke, kembali lagi ke sini. Daud kemudian melihat ada yang mandi, dia nyuruh orang kan, coba cek sih, siapa sih itu? Nah, hasilnya adalah gini. Itu adalah Batsyeba binti Eliam, istri Uria orang Het. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Daud peka pada waktu itu, cuma pada waktu itu sayangnya Daud lagi terlena. Sebetulnya dengan jawaban pegawainya datang membawa informasi itu adalah Batsyeba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Ini sebetulnya sudah menjadi peringatan buat Daud seharusnya. Batsyeba ternyata bukan orang sembarangan loh Bapak Ibu. Binti Eliam. Berarti ayahnya Batsyeba adalah Eliam. Ternyata tercatat juga Eliam adalah salah satu prajurit yang tangguhnya punya Daud. Nah, ayahnya Eliam adalah Ahitofel, penasehat Daud yang luar biasa. Jadi ternyata Batsyeba ini cucu Ahitofel. Daud sangat butuh nasihat Ahitofel. Kemudian ada tambahan lagi, itu adalah Batsyeba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Nah, kalau Daud dibilang Uria orang Het, Daud udah tahu banget ini perempuan punya laki. Ini perempuan punya suami, dan suaminya Daud kenal banget. Salah seorang dari pasukan 30 orang tangguh Daud. Daud kenal banget. Nah, ternyata gini, ini sebetulnya peringatan. Daud, ini Batsyeba bukan orang sembarangan, lu jangan main-main sama orang itu. Bukan karena ayahnya siapa, kakeknya siapa, Daud akhirnya takut menghindar. Kalau bukan nama siapa, gua juga bukan itu maksudnya. Ini peringatan. Ini orang udah punya laki. Kau jangan main-main di wilayah itu. Tapi peringatan ini enggak terasa. Udah bawa ke istana. Sampai di istana kita mencatat kan, ngantuklah mereka berdua. Aduh, ngantuk nih, kita bobo yuk. Akhirnya Alkitab mencatat, tidurlah dengan nyenyak Daud dan Batsyeba. Oh enggak, tidur tapi enggak, masuk ke kamar tapi enggak tidur, dan akibatnya mengandunglah Batsyeba. Nah, waktu Batsyeba mengandung, ini juga sebuah peringatan buat Daud. Alarm Daud akhirnya kan hamil. Sebetulnya di titik ini kalau Daud menyesal dan bertobat dan datang sama Tuhan, aduh Tuhan, ampuni aku hamil ini. Sebetulnya tentu ada langkah-langkah selanjutnya, tetapi yang namanya efek bola salju yang menggelinding semakin besar. Di mana Daud udah gak bisa menahannya lagi. Maka apa yang terpikir sama Daud? Panggil Uria yang lagi perang. Dan kita tahu Uria dipanggil dari medan pertempuran. Kemudian Daud bertanya sama Uria yang datang, kemudian ditanya gimana keadaan pasukan di sana. Pura-pura nanya. Tujuannya adalah kau pulanglah, kau tidurlah, istirahatlah, dengan harapan Uria tidur sama istrinya. Tapi yang namanya Uria, dia bilang 2 Samuel 11 ayat 11. Ini luar biasa loh Bapak Ibu sekarang. 2 Samuel 11 ayat 11. Jawaban Uria bilang apa? Uria bilang gini, tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Wow, ini jawaban Uria dahsyat banget ya.
Sebetulnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita kenali jawaban ini, dia ngikuti teladan siapa sih Uria ini? Dia ngikuti teladan Daud. Daud punya sifat yang sama, karena itu yang dia tularkan kepada anak-anak buahnya. Daud pada dasarnya, dia nggak pernah membiarkan anak buahnya berperang sendiri. Kalau kita perhatikan, dia selalu turun berperang. Dia nggak mau enak-enakan, tapi dia mau ikut bertempur bersama anak-anak buahnya. Dan teladan Daud ini dihidupi oleh Uria. Nah, Daud nggak menyadari jawaban Uria sebetulnya peringatan buat Daud. Ini Tuhan lagi mengingatkan Daud, ini kan ciri khasmu, sifat gembalamu itu, kenapa sekarang udah engkau nggak miliki? Engkau tega membiarkan anak buahmu berperang dan engkau lagi enak-enakan. Dan Uria bilang, aku enggak, aku mau kembali lagi ke medan pertempuran. Oh, luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Dan selanjutnya sampai akhirnya Daud masuk lagi ke dalam bola yang semakin besar. Tulis surat buat Yoab, taruh Uria di paling depan biar dia mati di situ. Dan kemudian apakah Daud berhenti di situ? Ternyata enggak. Setelah Uria mati, Daud mengawini Batsheba. Demi apa? Ternyata ini jarang dibahas. Kenapa Daud akhirnya mengawini Batsheba dengan resmi? Karena gini, Daud ingin dianggap pahlawan. Ada anak buahnya yang mati. Bagaimana dengan istri kalau ditinggalkan? Maka aku harus menjaga istrinya dengan cara mengawininya. Di zaman itu, hal itu berlaku. Dan Daud seperti kayak pahlawan banget. Saudara bayangkan, dari hal bola kecil, kalau dibiarkan terus menggelinding, akan terus menjadi bola besar dan sulit dibendung. Oleh sebab itu saya mau tutup dengan ini Bapak Ibu Saudara. Di dalam pengiringan kita sama Tuhan Bapak Ibu Saudara, seperti kita ini bagaikan seorang yang sedang melakukan perjalanan. Entahkah mengikuti arah Tuhan, mengikuti kebenaran, atau sedang menjauh dari kebenaran. Ada dua kemungkinan. Baik yang menjauh dari Tuhan, baik yang mengikuti kehendak Tuhan, baik yang menjauhi kebenaran maupun yang mengikuti kebenaran, ternyata dua-dua itu menciptakan efek bola salju. Ketika seseorang mengikuti jalan Tuhan, saudara, efek bola salju pun terjadi. Ketika dengar firman dan Anda taat dan kita taat, maka efek bola salju itu akan membuat kita menggelinding semakin besar dengan penuh ketaatan dan perkenanan di dalam Tuhan. Dan kita akan melihat efek bola salju semakin luar biasa di depan sana ketika kita berjalan bersama Tuhan. Sebaliknya, ketika seseorang menjauh dari kebenaran, maka efek bola salju pun akan terjadi. Orang itu mulai mengabaikan kebenaran demi kebenaran, sampai akhirnya menjadi sulit dibendung, melakukan hal yang sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pilihan ada di tangan kita. Tuhan ingatkan kita, ingat ada efek bola salju. Dari kecil bisa menjadi besar. Kalau kita melakukan sesuatu yang dahsyat, yang benar di hadapan Tuhan, ingat, gak pernah sia-sia. Ada efek bola salju. Tapi jangan kita juga melakukan hal yang salah, karena ada efek bola salju di balik semua itu. Tuhan Yesus memberkati.